Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan materi topik yang ke-14, yaitu tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Timo Franciscus. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Slide pertama saya akan menjelaskan apakah itu transformasi. Transformasi adalah mencakup proses menerapkan pengetahuan yang sudah dipahami dan dipelajari ke dalam suatu kebijakan yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap, dan tindakan yang ke arah yang lebih bagus, baju dan terukur, dan ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi 3 tataran nilai ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, yang terlepas dari perubahan waktu. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu suatu nilai yang berdasarkan dalam kehidupan sehari-hari atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktualisasi nilai Pancasila. Aktualisasi nilai Pancasila menjadi 2. 1. Aktualisasi Pancasila yang bersifat objektif, yaitu di berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negaraan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pada bidang politik, ekonomi, hukum, pengetahuan, keamanan, pendidikan, maupun kenegaraan lainnya. Dan yang kedua, aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif, yaitu suatu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap Indonesia dalam aspek moral kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang bersifat objektif, karena aktualisasi subjektif merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjabaran nilai-nilai moral aktualisasi subjektif. Yang pertama, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Yang pertama, kita harus melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, membina kerjasama dan tolong-menolong dalam pemeluk agama lain sesuai sikon lingkungan masing-masing. Ketiga, kita mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang keempat, tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan penjabaran nilai moral aktualisasi subjek yang bersikap kemanusiaan. Yang pertama, kita harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, ras, dan lain-lain. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, penjabaran nilai moral aktualisasi subjektif yang bersifat persatuan Indonesia. Yang pertama, kita harus sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika ada suatu keperluan yang diperlukan. Kedua, mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, memajukan pergaulan dan persatuan dan kesat. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjabaran nilai moral aktualisasi subjektif yang bersifat
Permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, kita mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kedua, tidak boleh memaksa kehendak orang lain atau pendapat orang lain. Ketiga, mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang keempat, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugas dalam sebaik-baiknya. Yang slide selanjutnya saya akan menjelaskan penjabaran nilai-nilai moral aktualisasi subjektif bersifat keadilan sosial. Yang pertama, kita harus mengembangkan sikap gotong royong dari keluarga dengan lingkungan masyarakat sekitar. Kedua, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Yang ketiga, suka bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan, baik pribadi, masyarakat, ataupun bangsa maupun negara. Keempat, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial karya yang nyata. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Yang pertama, transformasi era milenial dan revolusi 4.0 memiliki 4 tahap. Yang pertama, buat kurikulum pembelajaran ideologi Pancasila dengan mengadaptasikan TIK berbasis internet. Kedua, membuat materi bahan pelajaran tentang nilai-nilai moral ideologi Pancasila yang standar berdasarkan landasan ideal dan filosofi Pancasila melalui poster, video maupun yang lain. Yang ketiga, buat variasi metode dengan teknik, strategi, narasumber pembelajaran yang menarik dan universal. Dan yang keempat, buat link pada saluran utama dan khusus sehingga begitu peralatan komunikasi hidup otomatis muncul fitur pembelajaran ideologi Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi nilai Pancasila dalam pembangunan. Yang pertama, di bidang politik, kita harus bersikap tegas dalam memasarkan nilai-nilai Pancasila di dalam dunia politik. Yang kedua itu nilai di bidang ekonomi. Kita harus bersikap adil terhadap penyebaran nilai-nilai Pancasila di bidang politik dengan harus bersifat keadilan. Tidak boleh ada rasa yang berlebihan atau merugikan sesama. Yang ketiga, di bidang hukum. Salah satu kita harus melindungi bangsa Indonesia ini dari ancaman bangsa-bangsa lain. Kita membentuk suatu tentara negara, yaitu ada yang melindungi bangsa Indonesia, ada tentara, polisi, dan sebagainya. Dan yang keempat, Hankam, yaitu kita harus mempunyai hak kemanusiaan yang harus kita jaga. Itulah presentasi saya. Kalau ada salah perkataan saya dalam presentasi saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.